Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A5 akan menjelaskan tentang materi praktikum kimia analisis, yaitu spektroskopi. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Kamila Hidayah, yang kedua Fatimah Alifah, yang ketiga Anissa Dwi Tami, yang keempat ada Iin Dwi Ningsih. Berikut adalah definisinya. Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode untuk menghasilkan dan menganalisis spektrum. Sedangkan spektrofotometer sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa suatu senyawa baik dari segi kualitatif dan kuantitatif, dengan cara mengukur absorban suatu cuplikan sebagai fungsi dari konsentrasi. Untuk fungsi dari spektrofotometer adalah mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna tersebut terbentuk. Keuntungan dari penggunaan spektrofotometer yang pertama, hasil yang diperoleh cukup akurat. Yang kedua, angka yang terbaca langsung dicatat oleh detektor dan tercetak dalam bentuk angka digital. Nilai absorbansi dari cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi larutan dalam kuvet. Berikut adalah bagian-bagian spektrofotometer. Yang pertama, sumber cahaya. Sumber sinar polikromatis berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Yang kedua, monokromator. Untuk menguraikan cahaya polikromatis menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu yang berbeda atau terdispersi. Yang ketiga, kuvet. Untuk mengukur konsentrasi reagen yang dibaca pada spektrofotometer. Yang keempat, detektor. Peranan detektor penerma adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum atau angka digital. Prinsip spektrofotometer yang pertama ada sumber cahaya, yang kedua monokromator, yang ketiga sel sampel, yang keempat detektor, dan yang terakhir ada readout atau pembaca. Cara kerja spektrofotometer yang pertama ada cahaya yang berasal dari lampu diteruskan melalui lensa menuju monokromator. Cahaya akan diubah cahaya yang awalnya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau tunggal. Yang kedua, berkas cahaya dilewatkan pada sampel yang mengandung zat konsentrasi tertentu. Yang ketiga, cahaya yang terbentuk ada yang diserap atau diabsorpsi dan ada pula yang dilewatkan. Yang keempat, cahaya yang dilewatkan kemudian diterima oleh detektor. Yang kelima, cahaya yang diterima dihitung untuk mengetahui cahaya yang diserap sampel. Yang keenam atau yang terakhir, cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel, sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif. Jenis spektrofotometer berdasarkan sumber cahaya yang digunakan. Pertama ada visible spektrofotometer atau spektrofotometer vis. Yang kedua ada ultraviolet spektrofotometer atau spektrofotometer UV. Yang ketiga ada spektrofotometer UV vis. Yang keempat ada infrared spektrofotometer atau spektrofotometer IR. Jenis spektrofotometer berdasarkan sumber cahaya dan jumlah detektor yang digunakan. Pertama ada single beam spektrofotometer. Yang kedua ada double beam spektrofotometer. Yang ketiga ada dual beam spektrofotometer. Dan yang keempat ada ratio beam spektrofotometer. 1. Spektrofotometer visible. Spektrofotometer ini menggunakan sumber cahaya atau energi yang tampak atau terlihat. Jenis cahaya visible termasuk spektrum elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Kisaran panjang gelombang pada sinar visible berada antara 380 sampai 750 nm. Yang kedua, spektrofotometer UV. Spektrofotometer ini menggunakan sumber cahaya ultraviolet
dengan kisaran panjang gelombang antara 190 sampai 380 nm. Lampu yang digunakan adalah deuterium lamp. Sifat sinar UV tidak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Senyawa yang dapat menyerap sinar ini pada umumnya tidak boleh bening atau transparan. Yang ketiga, spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer ini menggabungkan jenis spektrofotometer UV dan spektrofotometer vis, yang artinya terdapat dua jenis sumber cahaya berbeda. Yang keempat, spektrofotometer IR. Spektrofotometer ini didasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Hasil analisa biasanya berupa sinyal kromatogram, hubungan intensitas inframerah terhadap panjang gelombang. Proses identifikasi dilakukan dengan membandingkan antara sinyal sampel dengan sinyal standar atau blank. Selanjutnya, jenis spektrofotometer berdasarkan sumber cahaya dan jumlah detektor yang digunakan. Yang pertama yaitu ada single beam spektrofotometer. Spektrofotometer ini hanya menggunakan satu sumber cahaya atau energi. Bentuk penjabaran yang sederhana mengenai mekanisme spektrofotometer jenis ini ialah cahaya dilewatkan pada kuvet atau sel sampel, kemudian hasil pembacaan dibaca oleh satu detektor. Selanjutnya ada double beam spektrofotometer. Untuk jenis spektrofotometer ini paling ideal dan sering dicari di kalangan peneliti karena mekanisme kerja yang ideal dan mudah digunakan dalam setiap aplikasi. Spektrofotometer ini terdapat dua buah kuvet yang akan dilewati oleh sumber cahaya sebelum ditangkap oleh sebuah detektor. Selanjutnya yang ketiga ada dual beam spektrofotometer. Mekanisme kerja dual beam spektrofotometer ini berbeda dari jenis spektrofotometer yang lainnya. Dual beam spektrofotometer hanya terdapat sumber cahaya, namun terdapat dua detektor yang akan menangkap cahaya dari dua kuvet yang berbeda. Untuk yang terakhir, yang keempat ada rasio beam spektrofotometer. Rasio beam spektrofotometer memiliki fungsi yang mendekati double beam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 praktikum kimia analisis mengenai spektroskopi. Apabila ada salah-salah kata atau suara dalam presentasi kurang terdengar jelas atau materi yang kami sampaikan masih kurang bisa dipahami, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan kami berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.